Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Expander tertua di dunia akan segera dijual. Ya, jadi di video kali ini, mungkin ini adalah video terakhir kalinya dengan Expander ini. Saya akan ceritakan bagaimana pengalaman 5 tahun lebih memiliki mobil ini. Bagaimana dulu pada saat pertama kali delivery, kemudian pada saat saya pakai, apa saja kelebihannya yang saya rasakan, apa saja kekurangannya yang saya rasakan. Jadi ini video nostalgia lagi dengan Expander sebelum mobil ini akan kami jual. Pertama-tama mungkin alasannya kenapa mobil ini dijual. Sebenarnya mobil ini kondisinya masih prima sekali, tapi terpaksa dijual karena saya sudah janji ke istri kalau sekarang ada mobil baru dibeli, itu akan ada satu yang dijual. Sampai nanti punya parkiran yang lebih lega lagi. Kemarin saya baru ambil itu Wuling REV, kemudian Hyundai Stargazer. Nah, Wuling REV itu digantikan atau menggantikan Toyota Race. Jadi Toyota Race sudah saya jual, yang beli temen saya Ami. Nah, kebetulan untuk yang Stargazer harus ada satu mobil lagi yang dijual. Putar-putar otak, mana yang mesti dijual ya. Aduh, mau jual yang ini sayang, jual yang itu sayang. Akhirnya diputuskan yang dijual adalah Expander karena kebetulan Stargazer itu satu kelas dengan Expander, dan Stargazer tahun 2022, ini tahun 2017. Jadi memang sudah logis kalau misalnya mobil ini yang dilepas. Walaupun sedih juga ya, karena ini Expander, saya ingat pertama kali memiliki mobil ini itu di tahun 2017 ketika mobil ini pertama kali diluncurkan. Bahkan saya memesan sebelum peluncuran mobil itu karena teman saya Om Sony itu dia sudah ngetes mobil ini di Jepang dan katanya enak, dan saya yakin ini pasti berebut yang akan pesen. Jadi saya langsung pesen dari jauh-jauh hari dan akhirnya dapat pengiriman pertama. Ini ada video pengirimannya seperti ini. Benar-benar unit Expander dikirim di hari pertama pengiriman, langsung oleh orang Mitsubishi-nya pagi-pagi ke rumah. Dan seneng banget rasanya, langsung jadi pusat perhatian karena mobil ini, walaupun ini mobil baru keluar dari tahun 2017, tapi Expander itu sudah diperkenalkan oleh Mitsubishi itu dari 2016 dengan mobil konsep car-nya nih yang seperti ini, yang ternyata mirip dengan hasil akhirnya. Jadi orang berlomba-lomba beli karena wajahnya yang ganteng, dan saya dapat yang pertama, makanya ini dapat julukan Mitsubishi Expander tertua. Bukan di Indonesia aja, di dunia, karena Expander debut dunianya di Indonesia. Jadi ini mobil yang kalau ada Expander lain di jalan pasti kalah tua sama yang ini. Nah, sekarang di video ini saya akan perlihatkan ke Anda kondisi mobil ini seperti apa setelah 5 tahun dipakai. Dan nanti juga saya akan berkendara memberitahukan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisinya. Ini mobil relatif standar ya bodinya, jadi nggak ada body kit semua. Ini khas di Expander generasi awal, itu dari sudut tertentu dan di jam tertentu dia tuh belang. Jadi ini juga masih belang karena ini belum pernah dicat sama sekali. Warnanya ini adalah warna yang paling favorit ya, putih mutiara. Waktu itu kekurangannya karena ini bahannya beda, catnya sama, hasilnya jadi agak belang sedikit. Waktu itu sempat jadi isu. Tapi ya nggak apa-apa lah, emang itu kan dari pabrikannya seperti itu ya, bukan artinya cacat. Tapi di batch-batch berikutnya sudah diperbaiki. Nah, ini mobil tidak pernah dipoles sama sekali. Ya ada lecet-lecet kecil nih. Ini di sini ada lecet kecil juga. Di sini ada stone chip, stone chip di sini. Kemudian kalau kita lihat bagian samping, nah ini velg saya udah ganti yang 18 inci biar lebih gagah gitu ya, karena Expander ini walaupun dia low MPV masuknya, tapi pertama kali keluar itu dia langsung ground clearance-nya di atas 200 mm, 205 mm, jadi dia sudah tinggi, dan kita kasih
ban dan velg 18 inci. Di sini ada lecet-lecet dikit. Ini lecet-lecet halus nih ya. Ini lecet-lecet halus kayak gini nih paling nyebelin nih. Bisa sih hilang kalau dipoles gitu ya. Cuman ini kan mobil ini tidak pernah dipoles sama sekali nih. Hampir nggak pernah seingat saya ya. Ada baret-baret dikit. Nah ini penyok yang paling parah ini. Ini kalau nggak salah siapa ya? Adik saya atau supir saya ya. Pokoknya mundur, ada pohon nggak mau minggir, ya terpaksa ketabrak dikit. Ya penyok di sini. Bumper relatif aman, lecet. Terus ya, ini lecet dikit di sini. Velg ada lecet dikit juga. Jadi adalah banyak lecet di mana-mana. Tapi mobil ini alhamdulillah selama saya miliki itu tidak pernah nabrak sama sekali. Jadi nggak pernah ada accident. Semuanya lancar-lancar aja. Dan ya gitu kondisinya. Original tapi definitely tidak 100% mulus. Masih teringat bener saya waktu pertama kali nyetir mobil ini. Jadi abis dianterin ke rumah itu langsung saya nyetir. Karena saya penasaran banget sama rasanya mobil ini. Dan wah ternyata nggak salah pilih waktu itu, benar-benar berbeda ya rasa Xpander itu dibandingkan pemain-pemain kelas LMPV lainnya. Dan langsung jadi mobil favorit saya waktu itu. Nah terus juga nggak berapa lama habis saya dapat Xpandernya, ketemu sama Om Mobi sama Diandra, dan mereka langsung pokoknya pengen nyoba mobil ini. Ya udah mereka test drive. Om Mobi sih masih mending ya, tapi Diandra itu inget banget saya, ini mobil masih baru grass, tiba-tiba ada polisi tidur besar lah ya, besar itu nggak direm, gua bruk gitu kan. Untung nggak sampai mentok. Dan dari situ saya tahu, wah suspensinya bagus emang nih mobil. Karena kan Mitsubishi bilang waktu pertama kali mobil ini keluar, terutama suspensi belakangnya itu diambil dari teknologi Mitsubishi Lancer Evolution 10 kan. Dan emang benar-benar ini mobil pas keluar nih jadi salah satu yang paling nyaman dan salah satu yang paling bagus handlingnya. Karena orang biasanya di kelas LMPV itu ya udahlah, yang penting mobilnya irit, bisa muat banyak orang, udah that's it. Tapi Mitsubishi menetapkan standar baru pada saat itu. Dia nyaman juga, kemudian dia enak untuk dikendarai juga, fun to drive juga, enak, handlingnya tuh stabil. Oh ya, mobil ini juga punya jasa buat auto driver loh, karena bener-bener saya tuh dapat paling awal sampai unit tesnya Mitsubishi sendiri aja belum ada pada saat itu. Dan akhirnya untuk review auto driver itu saya pakai mobil ini yang dipakai buat review auto driver, review yang jangka panjangnya, dan view-nya jutaan langsung. Karena rasa penasaran orang ke mobil ini. Tapi oke. Nah, sekarang kilometernya udah 61.000 dan sudah 5 tahun lebih dipakai. Apa saja kelebihan dan kekurangan mobil ini yang saya rasakan? Oke. Kita mulai dari kelebihan pertama, yaitu kenyamanan. Nggak bisa dipungkiri, Xpander adalah salah satu pada saat keluar dia jelas LMPV yang paling nyaman. Kalau sekarang itu dia salah satu yang paling nyaman juga dan masih up to date bantingannya dengan standar sekarang. Bener-bener bantingan suspensinya tuh bagus ya. Mitsubishi mencun suspensinya tuh pas untuk kenyamanan serta kehalusannya. Biasanya orang beli LMPV itu tidak mengharapkan kehalusan, tapi kehalusan di mobil ini sangat baik. Dan kehalusan itu bukan hanya karena suspensi, tapi karena satu komponen ini juga penting untuk kehalusan. Nah, salah satu yang superior dari Xpander itu adalah kehalusannya. Benar-benar tidak bisa disaingi oleh rival-rivalnya ketika mobil ini pertama kali keluar. Dan satu komponen yang mendukung kehalusan berkendara itu adalah bearing. Ini seperti yang di
depan saya ini. Karena bearing itu adalah seperti bantalan. Dia adalah elemen yang menumpu sebuah poros, dan poros itu memiliki beban yang kalau tidak ada bantalan ini dia akan bergesek dan akan membuat sangat mudah aus komponen dan tidak halus, tidak nyaman, mungkin berisik juga. Nah, bearing itu adalah salah satu kunci dari kenyamanan di Xpander, dan ini adalah bearing yang digunakan di Xpander di wheel hubnya, jadi di rodanya. Nah, inilah yang salah satu berperan paling penting dalam menunjang kehalusan berkendara dari Mitsubishi Xpander. Packaging terbaru dengan logo JTEC ini sudah mulai dijual sejak November 2022. Namun, untuk transisi distribusi packaging baru ini akan dilakukan secara bertahap sehingga memungkinkan akan ada produk dengan packaging lama maupun yang baru di saat yang bersamaan. Bearing yang digunakan ini mereknya adalah Koyo. Ini brand terkenal dari Jepang, sudah lebih dari 100 tahun usianya dan menjadi OEM bukan hanya untuk di Mitsubishi tapi juga di banyak produk-produk yang populer lainnya seperti Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Canter, truk, semua mempercayakan kepada Koyo Bearing yang sekarang Koyo Bearing sudah rebranding menjadi JTEC Bearings, tapi basically masih produk yang sama dengan kualitas yang sama. Dan bearing dengan kualitas terbaik seperti JTEC Bearings ini akan membuat bukan hanya mobil lebih nyaman dan halus, tapi komponen juga akan semakin awet. Mungkin itu juga salah satu alasannya kenapa ini mobil sampai 5 tahun lebih masih sangat enak untuk digunakan. Sekarang kita balik lagi ke Xpander. Iya, balik lagi ke Xpander, dan ini bearing belum pernah diganti sama sekali dari baru, masih nggak ada bunyi-bunyi, masih halus semuanya. Benar-benar daya tahannya dari Koyo Bearing ini juga luar biasa, yang sekarang sudah rebranding jadi JTEC ya. Memang ya, kalau bicara soal ketangguhan itu memang kualitas kuncinya, dan seperti kita tahu Koyo Bearings itu sudah lebih dari 100 tahun dan sudah banyak makan asam garam kehidupan, pengalaman di situ semua. Nah, kalau JTEC sendiri itu sebenarnya perusahaan Jepang yang didirikan tahun 2006, dan JTEC ini unit usahanya banyak. Nah, JTEC ini menyatukan semua unit usahanya itu menjadi brandingnya itu JTEC, walaupun sebenarnya secara kualitas, secara desain, secara engineering, R&D itu tidak berbeda dengan brand Koyo yang digantikan, karena memang sebenarnya barang yang sama, hanya rebranding aja sekarang. Nah, kembali lagi ke kelebihan pertama dari Xpander, yaitu kenyamanan. Itu juga disumbang oleh ban yang cukup hening. Tapi kalau di mobil saya tidak, karena mobil saya bannya sudah diganti 18 inci, jadi lebih berisik bannya. Tapi kalau saya lagi pengen santai, lagi pengen hening lagi, ya saya tinggal pakai ban standarnya di rumah, udah jadi kenyamanan total seperti baru lagi. Nah, itu kelebihan pertama Xpander, kenyamanannya. Sekarang kita langsung masuk ke kekurangannya. Jadi kelebihan kekurangan ya, biar adil. Kekurangan yang pertama dari mobil ini adalah tenaga mesinnya. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya minim lah ya untuk di kelasnya 104 HP kira-kira. 104 HP, torsinya juga 141 Nm, nggak superior, tapi dari horsepower itu memang dia bukan yang besar di kelasnya. Di kelasnya ada yang 110, bahkan ada yang 121 sekarang. Jadi dia bukan yang akselerasinya sigap. Nih sekarang kita gaspol. Ya oke. Kalau dalam kondisi standar dengan ban standar 0 sampai 100 km per jamnya juga hanya di 13 detikan. Jadi benar-benar bukan mobil yang bisa Anda andalkan untuk performa mesin yang kencang gitu ya. Tapi cukup lah tenaganya. Nanjak juga nggak ada masalah. Cuman akselerasinya ya biasa sekali, apalagi transmisinya juga ya 4 speed konvensional. Itu tenaga dan akselerasi mesin itu kelemahan atau kekurangan pertama Xpander menurut saya. Sekarang kita masuk ke kelebihan kedua, yaitu konsumsi bahan bakarnya. Jadi walaupun tenaga mesinnya pas-pasan, tapi konsumsi bahan bakarnya sangat baik.
hasil pengujian di auto driver itu untuk di dalam kota tuh bisa sekitar 112 ya. Dan itu membuat standar baru juga di kelas LMPV ketika mobil ini pertama kali keluar. Kemudian kekurangan yang kedua adalah jok yang mudah kotor. Ini saya jelaskan lebih detail. Expander yang saya miliki ini adalah tipe teratas, yaitu tipe Ultimate. Tapi yang disayangkan, tipe Ultimate itu memakai jok yang sangat mudah kotor karena dia bahannya itu bludru dan warnanya beige yang terang. Nggak perlu waktu lama sampai jok itu kelihatan kotor. Bahkan seminggu 2 minggu aja udah mulai kelihatan kotor. Dan akhirnya sampai kalau udah setahun dipakai itu udah nggak mood banget ngelihat dalamnya karena sudah banyak bekas-bekas hitam di joknya. Jadi harus bersih sekali gitu ya. Dan membersihkan bludru kan juga nggak mudah-mudah amat. Makanya solusinya saya di mobil ini saya pasangin jok kulit. Sekarang sudah joknya warnanya kulit, jadi mudah dibersihkan dan warnanya hitam. Walaupun masih ada beige-beige-nya sedikit di sini. Nah itu untuk mengcounter kelemahannya itu, karena saya sebenarnya lebih suka yang hitam di Expander ini. Cuman hitam itu hanya ada di trim sport, sedangkan saya pengen yang paling tinggi ya udah Ultimate dengan jok yang mudah kotor. Tapi ya udah langsung setelah setahun 2 tahun pakai lah kira-kira, itu langsung kita lapisin. Jok aslinya masih ada di dalam, tapi minimal ini kelihatan lebih keren dan nggak bikin mood hilang gitu karena kotor. Jadi kalau misalnya Anda mau beli Expander yang Ultimate, perhatikan kebersihan joknya. Kelebihan berikutnya menurut saya, mobil ini ganteng bentuknya. Ya betul sekali, bentuknya. Anda bisa lihat tahun 2017 mobil ini keluar, dia bagaikan low MPV dari masa depan. Ini langsung terganteng dan terkeren dari semua pesaing-pesaingnya di pasaran. Mitsubishi juga mengenalkan desain Dynamic Shield ini. Dan konsepnya sangat berbeda dibandingkan low MPV sebelumnya. Jadi antara lampu kecilnya ini dan lampu besarnya ini terpisah ya. Jadi kesannya tuh sipit, padahal sebenarnya lampunya di sini. Serta kemiripan antara mobil ini dengan mobil konsepnya itu membuat orang itu senang karena bisa membeli mobil seperti dari masa depan. Ini bentuk Expander terutama di bagian depannya yang menurut saya sangat unggul dari mobil ini. Bahkan walaupun sudah 5 tahun, ini tampangnya tetap terasa ganteng, tidak terasa out of date. Kekurangan ketiga mobil ini menurut saya adalah kualitas dari audio standarnya. Makanya saya sudah mengganti audio mobil ini yang akan saya jelaskan seperti ini. Ya, jadi audio mobil ini tuh biasa banget ya suaranya. Head unitnya juga sederhana sekali. Jadi ya di mobil saya ini saya ganti pakai ini head unit Android. Kemudian dengan sound system yang premium, ini dikerjakan oleh Arx Audio. Ada videonya waktu itu saya udah pernah bikin juga. Dan suaranya jadi sekarang bagus banget, suaranya premium banget. Di sini ada controllernya dan di sini saya pasang ini wireless charging di sini dengan magnet. Dan ini memang menghilangkan menghilangkan cup holders, tapi nggak masalah karena di pintunya Expander tuh ada 3 cup holders di kanan dan 3 cup holders di kiri. Jadi yang di tengah ini dikorbanin, nggak masalah. Tapi saya dapat audio yang lebih bagus karena memang salah satu kelemahannya Expander standar itu kualitas audionya tidak mumpuni. Kelebihan keempat dari mobil ini adalah posisi berkendaranya. Seperti ini detailnya. Tidak banyak low MPV pada saat itu yang memiliki pengaturan setir teleskopik, dan Expander langsung memilikinya, bikin mobil ini menjadi salah satu low MPV yang paling ergonomis untuk dikendarai. Oke, kalau saat ini dia bukan yang paling ergonomis lagi, tapi dia tetap nyaman dikendarai, dan dia membuat standar baru di sebuah low MPV dengan posisi berkendara seperti ini. Dan sampai sekarang saya juga masih enjoy dengan posisi berkendaranya. Kekurangan yang keempat menurut saya adalah fitur yang
agak minim ya di mobil ini. Jadi nggak banyak fitur-fitur yang modern, AC juga nggak digital, kemudian juga tidak ada konektivitas yang terkini seperti Apple CarPlay, Android Auto, cruise control saja di generasi saya ini belum ada. Kalau yang sekarang udah ada ya. Instrumen juga belum digital, jadi benar-benar fiturnya tuh fitur standar sekali di mobil ini. Tapi untungnya airbag sudah ada, ABS, EBD, kemudian traction control dan stability control sudah ada. Jadi fitur keselamatan bagus, tapi fitur-fitur yang lainnya nggak begitu banyak yang bisa diharapkan dari mobil ini. Kelebihan kelima dari mobil ini adalah bukan hanya praktis pelipatan bangkunya, tapi juga space-nya cukup lega di belakang. Sebelumnya low MPV itu sempit karena dia seperti mobil yang compact tapi dipaksakan 7 penumpang, tapi Xpander ini lega sekali. Lihat ini posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm by the way, dan ini masih lega sekali. Bahkan kalau dimajukan sampai mentok sekalipun, ini masih ada space, dan di belakang juga masih cukup memadai untuk orang dewasa. Nggak heran Xpander ini sering jadi mobil transportasi keluarga ketika kita bawa lebih dari 5 orang dan kita masih bisa duduk dengan nyaman di dalamnya. Jadi itu definitely salah satu keunggulan dari Xpander, itu kabinnya lega. Kekurangan kelima menurut saya adalah lampu depannya. Salah satu komplain dari banyak customer Xpander di awal-awal kemunculannya itu adalah lampunya yang dianggap kurang terang. Iya sih, emang lampunya ya masih halogen biasa, belum LED, dan mungkin wattnya yang dipakai juga bukan watt yang tinggi, jadi agak, apalagi kalau misalnya Anda sudah pasang kaca film di depan gitu ya, itu sangat kurang penerangannya. Jadi saran saya kalau misalnya Anda ambil Xpander standar, mungkin diganti bohlamnya, atau jangan gunakan kaca film sama sekali di depan. Ini saya kebetulan belum sempat ya ganti, jadi ini masih dengan lampu redupnya yang original itu. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tapi Xpander ini benar-benar produk yang fenomenal menurut saya. Dari mulai saat kemunculannya yang mencengangkan, kemudian masih up to date-nya mobil ini, baik kualitas berkendaranya, kemudian bentuknya, sampai saat sekarang ini, kemudian juga ketangguhannya. Nah, sekarang kita akan bicara apa saja sih masalah yang terjadi pada saat saya memiliki mobil ini. Oke, yang pertama ini yang langsung terasa adalah remnya agak dalam sekarang. Tapi rem agak dalam itu saya nggak anggap masalah juga sih, karena itu adalah usia dari kampas remnya. Memang sudah usianya harus diganti, sudah 60.000 kilometer. Tapi sekarang kita lihat, saya akan keluar mobil lagi dan saya akan jelaskan kepada Anda, selain perawatan berkala, masalah apa yang saya hadapi di mobil ini sampai harus dilakukan penggantian. Ini dia. Nah, sekarang selama 61.000 kilometer mobil ini dipakai, apa saja masalah yang terjadi? Well, tiap mobil pasti beda-beda ya. Kebetulan mobil ini saya rawat terus di bengkel resmi Mitsubishi, dan alhamdulillah hanya ada 2 masalah yang terjadi. Yang pertama, aki setiap 2 tahun sekali harus diganti, tapi itu wajar karena memang aki umurnya 1-2 tahun. Kemudian yang kedua, itu klaksonnya mati. Dan ini klakson mati sebenarnya udah lama sekali, cuman belum saya ganti. Jadi ini nggak bisa bunyi sama sekali klaksonnya. Entah klaksonnya tewas atau kabelnya ada yang copot. Tapi mesin tidak pernah ada masalah, kaki-kaki tidak pernah ada masalah. Mungkin juga karena saya nggak ngelewatin jalan yang terlalu rusak ya tiap hari, jadi kaki-kaki itu awet. Banyak orang yang sempat saya dengar itu mengeluhkan shock breakernya Xpander itu banyak yang bocor, baru dipakai berapa kilometer, tapi alhamdulillah tidak terjadi di mobil saya ini. Dan ini bisa saya bilang salah satu mobil yang paling reliable yang pernah saya punya. Walaupun mungkin di tiap konsumen bisa beda-beda ya, tapi at least yang saya tahu persis adalah yang saya miliki ini. Dan masalahnya cuman klakson aja, karena aki juga nggak saya anggap masalah. Itu pun kalaupun diganti atau
benerin kabelnya pasti sudah benar, tapi secara overall ini mobil yang sangat reliable. Ya, mungkin tidak berlebihan kalau dibilang Xpander akan menjadi sebuah legenda gitu, produk yang akan diingat terus oleh masyarakat dari awal kemunculannya, kemudian kualitasnya, bahkan sampai daya tahannya gitu kan. Dan sekali lagi, daya tahan sebuah mobil itu bergantung pada komponen-komponen yang dipakainya, juga termasuk bearings yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa wheel hub bearing dari mobil ini yang sampai sekarang masih awet ini dibuat oleh Koyo Bearings yang sekarang sudah rebranding menjadi JETEC. Dan bagi Anda yang misalnya punya mobil yang tua atau mau reparasi mobil dan mau mengganti bearingnya dengan yang berkualitas tinggi seperti JETEC ini, Anda bisa mendapatkannya dari PT IKA Wiraniaga sebagai distributor resmi dari JETEC yang sejak tahun 1994 itu telah mensuplai produk-produk OEM dan aftermarket otomotif. Dan untuk mengecek keaslian produk, Anda juga bisa menggunakan aplikasi WBA Bearing Authenticator Check yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Tapi Xpander adalah satu mobil yang saya tidak pernah menyesal memilih mobil ini dan selalu menikmati tiap menit perjalanan dengan Xpander ini. Overall, selama 5 tahun lebih memilikinya dan berjalan 61.000 km, saya berpendapat bahwa Xpander ini adalah mobil yang masih sangat layak, bukan hanya untuk dipakai, tapi masih sangat layak untuk dicintai. Karena mobil ini masih memiliki pesona-pesona yang bahkan masih up to date hingga sekarang. Tapi ya, life must go on. Terima kasih Xpander atas semua jasanya dan semua reliability-nya, dan banyak sekali pekerjaan saya, urusan pribadi saya yang terbantu oleh Xpander ini. Semoga Xpander ini akan mendapatkan pemilik baru yang bisa meneruskan untuk menyayangi si Xpander tertua di dunia ini. Kapan dijual? Masih diskusi sama istri kapan dijual. Mungkin kami akan rapikan dulu beberapa hal supaya nggak terlalu maksudnya lebih rapi lah, orang juga lebih senang lihatnya. Jadi mungkin dipoles dulu, beberapa hal yang bisa diperbaiki, minor-minor itu kita perbaiki dulu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman berminat, mobil ini nanti akan diumumkan jualannya itu di Instagram @prilavrimafitra. Di sini ada Instagramnya. Kami hanya akan mengumumkan kalau mobil ini nanti sudah siap dijual di akun Instagram itu. Oke, jadi begitu saja video kali ini. Arigato gozaimasu Mitsubishi Xpander. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.